Liburan tahun ini Berham jalan-jalan ke Labuan Bajo. Wah, pantainya indah. Bisa kelihatan dasar laut dengan berbagai binatang yang berwarna-warni. Tapi herannya orang di sana kok biasa saja ya? Ya, jadi hati-hati ya. Kalau kita tiap hari mendengar Tuhan berfirman, jangan sampai kita sudah terbiasa dan tidak terkagum-kagum lagi terhadap suara Tuhan. Siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang selalu ajaib. Adik-adik, yuk kita lanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Kita sampai di 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami terus boleh belajar akan firman Tuhan. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu bagi kami. Jadikan kami tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Dan ubahkanlah hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan sebelumnya kita telah melihat bahwa Tuhan memberikan peringatan yang sangat keras untuk Raja Yerobeam. Sampai-sampai Tuhan membuat sebuah tanda ajaib. Apakah dengan semuanya itu Raja Yerobeam kemudian bertobat? Ternyata tidak, boten, no. Raja Yerobeam tetap mengeraskan hatinya. Itulah mengapa Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Raja Yerobeam ini. Apakah hanya kepada Raja Yerobeam? Juga kepada pengikut-pengikutnya, adik-adik. Nah, anak Yerobeam, anaknya yang laki-laki yang masih kecil yang bernama Abia jatuh sakit. Sakitnya sangatlah parah. Tentu sebagai orang tua, Raja Yerobeam ingin anaknya sembuh. Dia kemudian teringat akan Nabi Ahia. Oleh karena itu, dia menyuruh istrinya untuk pergi ke Silo untuk menghadap Nabi Ahia dengan menyamar dan dengan membawa hadiah. Loh, kenapa kok ingatnya Nabi Ahia? Terus kalau ke sana, kenapa kok harus menyamar? Kenapa, Pak? Nah, adik-adik, apakah kalian ingat bahwa Nabi Ahia adalah nabi yang menubuatkan bahwa Yerobeam akan menjadi raja. Dan ternyata Yerobeam benar-benar menjadi raja. Itu membuat Yerobeam berpikir bahwa dengan menyamar, dengan membawa hadiah, nanti Nabi Ahia itu akan menubuatkan hal-hal yang baik untuk ayah dari anak yang sakit ini, dan juga menubuatkan kesembuhan untuk anak yang sakit ini. Nubuat dari seorang nabi tentu akan terjadi, adik-adik. Adik-adik, apakah kalian tahu bahwa dalam hal ini Yerobeam melakukan 2 kebodohan besar? Tahu tidak, adik-adik? Bapak kasih tahu ya. Yang pertama, bukanlah nubuat atau perkataan Nabi yang penuh dengan kuasa, melainkan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kalau ada seorang nabi yang akhirnya perkataannya itu terjadi, itu karena nabi itu taat kepada firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, mengapa harus menyamar? Tuhan kan sanggup, adik-adik, untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Demikian juga dalam hal ini Tuhan sanggup untuk memberitahu Nabi Ahia siapa nanti yang akan datang menemui dia. Oh, itu perkara yang kecil, gampang. Dan memang itulah yang dilakukan Tuhan. Sehingga
Nabi Ahia tahu persis bahwa nanti yang akan datang adalah istri dari Yerobeam, dan Nabi Ahia diperintahkan untuk menyatakan penghukuman Tuhan. Tapi benar saja bahwa istri Yerobeam pergi untuk menemui Nabi Ahia. Begitu dia masuk, belum berkata apa-apa, Nabi Ahia sudah menegur perempuan ini. Nabi Ahia berkata, "Masuklah kamu istri Yerobeam. Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang biasa? Mengapa kamu harus menyamar menjadi rakyat jelata? Dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan menyatakan penghukuman untuk keluarga Yerobeam." Nah, adik-adik, bukanlah sebuah nubuat yang baik yang diterima oleh istri Yerobeam, justru melainkan penghukuman yang daripada Tuhan. Ini terjadi karena Yerobeam melanggar, melawan covenant perjanjian Tuhan dengan membuat patung lembu emas dan beribadah kepadanya. Yerobeam membelakangi Tuhan. Adik-adik, apakah yang menjadi hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada keluarga Yerobeam ini? Tuhan akan menghapuskan keluarga Yerobeam ini seperti seorang yang membersihkan badannya dari kotoran. Coba kalau misalnya adik-adik itu terkena misalnya kotoran dari binatang, pasti adik-adik akan cepat-cepat mandi supaya bersih. Nah, demikianlah Tuhan akan menyapu bersih keluarga Yerobeam. Setiap laki-laki yang mati di dalam kota akan habis dimakan anjing. Setiap laki-laki yang mati di padang akan habis dimakan burung di udara. Tuhan juga akan menyingkirkan semua imam-imam yang memberikan persembahan kepada berhala. Bagaimana dengan anak itu? Tuhan mengatakan bahwa anak itu akan mati begitu istri Yerobeam melangkah masuk ke dalam kota. Kemudian Tuhan akan membangkitkan seorang raja yang nanti akan menghukum, menghapus, melenyapkan keluarga dari Yerobeam. Ternyata orang-orang Israel pun akan juga mendapatkan hukuman dari Tuhan, karena mereka juga mengikuti jalan hidup dari Yerobeam ini, adik-adik. Orang Israel akan terserak, mereka akan terusir dari tanah pusaka mereka, sehingga mereka harus tinggal di seberang sungai Efrat. Dengan sedih, istri Yerobeam pulang. Dan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Ahia, begitu dia masuk kota Tirsa, anaknya mati. Orang-orang Israel sungguh meratapi dia, dan dialah satu-satunya keluarga dari Yerobeam yang mendapatkan penguburan. Mengapa kok ini bisa terjadi, adik-adik? Bukankah Tuhan sudah mengatakan bahwa semua laki-laki dari keluarga Yerobeam akan disapu bersih? Karena Tuhan masih memberikan anugerah kepada anak-anak ini. Adik-adik, ini adalah sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Di antara manusia yang berdosa, ketika anugerah Tuhan itu sampai, maka orang itu bisa beriman, bisa percaya kepada Tuhan, dan bisa diselamatkan. Adik-adik, setelah itu Raja Yerobeam masih memerintah selama 22 tahun. Loh, apakah Tuhan lupa, Pak? Lupa menghukum dia? Tidak, adik-adik. Walaupun Yerobeam masih memerintah selama 22 tahun, tetapi penghukuman Tuhan akan tetap berlaku. Nanti keluarga Yerobeam akan lenyap, akan dihabiskan, akan disapu bersih oleh Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak bisa berkompromi terhadap dosa. Ini menjadi pelajaran juga buat kita, adik-adik. Kalau Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, janganlah kita mengeraskan hati. Biarlah kita bertobat dan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kita yang sesat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu semata, kami yang berdosa
masih diperkenankan untuk bisa bertobat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau juga terus mengingatkan kami untuk kami bertobat dari dosa-dosa kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau berbalik dari jalan-jalan kami yang sesat. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak, Berham jadi ngeri. Kenapa keluarga Yerobeam berada di bawah penghukuman dan akan dilenyapkan? Justru itu Berham, itu semua adalah bentuk pemeliharaan Allah. Yesus menyerahkan umatnya ke dalam perlindungan Bapanya, walau dunia ini penuh dengan kejahatan. Jadi, dengan penghukuman terhadap musuh Allah, maka kita dilindungi dari bahaya yang mengintai. Memang, Tuhan itu bijaksana. Besok kita sampai pada 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai 30, 2 Tawarik 11 ayat 5 sampai 12 dan 16. Dah.